Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Dwi Amalia. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah dari IPB University. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tata kelola dana otonomi khusus dan kondisi pendidikan di Papua. Adapun tugas ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Strategi Pembangunan Daerah Berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Ferianto. Dimulai dari pendahuluan dan latar belakang. Jadi yang melatar belakangi saya mengambil topik ini adalah penerapan desentralisasi yang sudah diterapkan pada tahun 1999 dan pada khususnya untuk penetapan Papua sebagai salah satu daerah otonomi khusus sejak tahun 2001. Sampai hari ini telah berlalu 2 dekade, namun hasilnya belum optimal, ditandai dengan masih rendahnya IPM, lalu tingginya angka buta aksara, dan terbatasnya akses pendidikan di Papua. Nah, kondisi ini diperparah juga dengan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya tata kelola dan akuntabilitas. Maka dianggap penting untuk mengkaji bagaimana tata kelola dana otonomi khusus serta implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Papua. Tujuan dari kajian ini untuk menganalisis pengelolaan dana otonomi khusus dan dampaknya terhadap pendidikan di Papua. Adapun tinjauan teorinya, ini kita akan membahas mengenai pembangunan daerah berkelanjutan yang memerlukan pendekatan multidimensi yang juga mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pemerintah perlu menyusun perencanaan yang terarah serta melibatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang optimal. Teori-teori yang berkaitan, yang pertama itu mengenai desentralisasi fiskal asimetris, yaitu merupakan pemberian kewenangan keuangan khusus kepada daerah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan. Dan di Papua, kebijakan ini memungkinkan untuk pendekatan yang lebih fleksibel, namun keberhasilannya juga sangat bergantung pada tata kelola dan partisipasi masyarakatnya. Lalu teori yang selanjutnya yaitu fiskal federalism, yang menjelaskan mengenai pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah, di mana pusat itu menjaga stabilitas ekonomi dan daerah berperan untuk mengelola alokasi serta distribusi sumber dayanya. Lalu teori yang selanjutnya yaitu teori implementasi kebijakan yang ditentukan oleh 4 faktor utama, yaitu komunikasi yang jelas dan konsisten, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksanaan kebijakan, dan juga struktur birokrasi yang efektif dan terorganisir. Lalu yang selanjutnya mengenai pendidikan sebagai prioritas dalam alokasi dana otonomi khusus untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada pengembangan kapasitas manusia dan inovasi lokal sebagai penggerak ekonomi jangka panjang. Dan melalui konsep growth pole, pembangunan yang terpusat di wilayah tertentu itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ke daerah di sekitarnya. Dalam konteks di Papua, dana otonomi khusus diharapkan mampu untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dan berdampak pada peningkatan ekonomi dan infrastruktur di sekitarnya. Namun, pembangunan di sini itu tidak hanya berfokus pada ekonomi, melainkan juga pada pendidikan dan keterampilan sebagai dasar pembangunan manusia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun metode penulisan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan eksplorasi fenomena sosial dan juga kebijakan. Menggunakan metode studi literatur dengan sumber data yang sekunder yang berasal dari artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu, dan juga dilengkapi dengan analisis kebijakan yang mengkaji Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pendidikan di Papua. Hasil dan pembahasannya dari mulai visi dan misi otonomi khusus di status sebagai daerah otonomi khusus itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua yang didasarkan kepada nilai-nilai dasar,
perlindungan, serta penghargaan terhadap etika, moral, hak asasi, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, dan kesamaan kedudukan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kebijakan ini memberikan kewenangan khusus untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dari masyarakat Papua. Pengelolaan dana otonomi khusus di sini telah mengalami beberapa perubahan. Sebelumnya sebesar 2% menjadi 2,25% dari plafon dana alokasi umum atau DAU. Dengan pembagian 1% bersifat umum atau block grant dan 1,25% telah ditentukan penggunaannya atau specific grant untuk prioritas sektor pendidikan sebesar 30% dan kesehatan sebesar 20%, lalu sisanya untuk pemberdayaan ekonomi. Mekanisme pembagian dan pemanfaatan otsus ini juga dibagi lagi untuk provinsi dan kabupaten kota dengan proporsi yang pada awalnya itu 60-40 menjadi 20-80. Jadi proporsinya lebih besar untuk kabupaten kota guna memberikan pelayanan dengan lebih dekat kepada masyarakat. Di sini kita akan membahas mengenai kondisi nyata untuk pendidikan di Papua seperti apa saat ini. Yang pertama itu literasi dan partisipasi. Angka buta aksara masih cukup tinggi, mencapai sekitar 35,98% atau lebih dari 675.000 jiwa jika penduduk usia 15 sampai 59 tahun. Dan untuk angka partisipasi murni jenjang SD itu bisa dikatakan ekstrim, hanya tercatat sekitar 15,6%. Lalu kondisi yang kedua itu mengalami kekurangan guru yang kronis. Jumlah guru yang tersedia itu hanya memenuhi kurang dari 50% dari total kebutuhan. Lalu yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas. Gedung yang telah dibangun dari beberapa tempat menggunakan dana otsus itu banyak diantaranya, tetapi tidak memiliki penunjang pembelajaran. Lalu yang keempat, hambatan bahasa dan kurikulum. Tidak jarang anak-anak di Papua itu kan mungkin belum familiar dengan bahasa Indonesia. Dan juga materi-materi yang disampaikan itu juga belum disesuaikan dengan konteks lokal atau konteks masyarakat setempat. Jadi akan lebih sulit melaksanakan pembelajarannya. Lalu yang kelima, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal itu masih cukup rendah. Dan yang keenam, meskipun dana otonomi khusus untuk pendidikan ini bisa dikatakan menjadi prioritas, tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang belum mengalokasikan 30%, bahkan jauh di bawah 30%. Nah, di sini Papua memiliki kekayaan bentang alam yang luar biasa, namun belum dibarengi dengan pembangunan kekayaan intelektual masyarakatnya. Kesibukan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam membuat pemerintah abai bahwasanya masyarakat setempatlah yang paling berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan menjadikannya untuk modal investasi masa depan. Sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan arif dan bijaksana untuk memperhatikan keberlanjutannya. Kesimpulannya, peningkatan dana alokasi atau dana otonomi khusus Papua yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade termasuk kenaikannya menjadi 2,25% ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, tercermin dari masih rendahnya partisipasi dalam pendidikan formal, dan juga perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas birokrasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif diharapkan dapat mendorong pendidikan di Papua yang lebih berkelanjutan. Dan sarannya, yang pertama transformasi tata kelola dan akuntabilitas, yang kedua peningkatan kesejahteraan dan distribusi guru, yang ketiga kurikulum berbasis kearifan lokal, yang keempat pendekatan bottom up dan partisipatif, dan yang kelima investasi pada modal intelektual. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan insight kepada teman-teman pendengar. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.